panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku. Sila-silanya kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, marilah kita mendengarkan pemaparan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Suyanto SPD. Kepada Bapak Suyanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tidak lupa pula selawat seiring salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Cotgiri atau yang mewakili, dan saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sudi kiranya berhadir di tempat ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suyanto SPD dari SD Negeri 8 Cotgiri, CKB angkatan 11. Di sini saya akan mempresentasikan masalah budaya positif di sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan masalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan motivasi internal, sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah
memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama, menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya, memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman yang pertama, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Penghargaan. Yang pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Konsep suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan motivasi internal, sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama, menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya, memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, yang terakhir murid menjadi rendah diri. Penghargaan yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan atau sifat diri, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Konsep ini adalah konsep utama modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita setiap hari itu, nggak setiap hari ya, setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Jadi di situ kita terapkan disiplin untuk atribut. Nah, dari awal kita sudah kasih tahu untuk memakai atribut yang lengkap, misalnya topi, dasi. Jadi di situ anak-anak akan disiplin, disiplin tentang kebersihan, perlengkapan sekolah.
Jadi kalau tidak lengkap, kita kasih tahu lagi. Lama-lama budaya positif di tempat kita setiap hari Senin itu upacaranya semuanya seragam. Itu contohnya. Bagaimana Ibu Tati? Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ada lagi, kami persilakan. Dan ini adalah konsep utama modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan motivasi internal, sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama, menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya, memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan identitas gagak. Hukuman yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, yang terakhir murid menjadi rendah diri. Penghargaan yang pertama tidak efektif.
Yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Konsep ini adalah konsep utama modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Baik Ibu Sutarti yang telah memberikan pertanyaan, apakah saya bisa sudah menerapkan kepada murid. Ya, di sini contohnya dalam kita setiap hari itu, nggak setiap hari ya, setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Jadi di situ kita terapkan disiplin untuk atribut. Nah, dari awal kita sudah kasih tahu untuk memakai atribut yang lengkap, misalnya topi, dasi. Jadi di situ anak-anak akan disiplin, disiplin tentang kebersihan, perlengkapan sekolah. Jadi kalau tidak lengkap, kita kasih tahu lagi. Lama-lama budaya positif di tempat kita setiap hari Senin itu upacaranya semuanya seragam. Itu contohnya. Bagaimana Ibu Tati? Di sini ada sesi tanya jawab atau umpan balik, ya. Nanti di sini ibu-ibu bisa menanyakan atau memberi tanggapan kepada saya, dan saya mohon kepada ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu Bapak untuk memberikan saran ataupun masukan. Baik Bapak, tadi Bapak menjelaskan disiplin positif. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak sudah melaksanakan disiplin positif itu secara efisien, dan lalu bagaimana Bapak menerapkannya? Terima kasih Pak. Iya, baik Ibu Sutarti yang telah memberikan pertanyaan, apakah saya bisa sudah menerapkan kepada murid. Ya, di sini contohnya dalam kita setiap hari itu, nggak setiap hari ya, setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Jadi di situ kita terapkan disiplin untuk atribut. Nah, dari awal kita sudah kasih tahu untuk memakai atribut yang lengkap, misalnya topi, dasi. Jadi di situ anak-anak akan disiplin tentang kebersihan, perlengkapan sekolah. Jadi kalau tidak lengkap,
kita kasih tahu lagi. Lama-lama budaya positif di tempat kita setiap hari Senin itu upacaranya semuanya seragam. Itu contohnya itu. Bagaimana Bu Tarti? Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ada lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati SPD, guru kelas 6, teman sejawat dari Bapak Suyanto SPD, CGP Angkatan 11. Dalam kegiatan ini saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disosialisasikan oleh Bapak Suyanto SPD. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi, baik itu dari rekan guru maupun dari murid-murid. Kali ini nantinya akan mampu menerapkan suasana pembelajaran yang baik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Bapak Suyanto yang sudah mau berbagi praktik baik kepada kami semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif dengan optimal sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk Bapak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi di sini nanti Bapak bagikan kertas, ya. Nanti anak-anak tulis, ya, tuliskan kesepakatan kelas yang kita sepakati nanti. Nah, baik, di sini akan Bapak bagikan kertasnya. Baiklah anak-anak sekalian, coba sekarang tuliskan dan kita akan tempelkan ke depan, ya, kesepakatan kelas kita. Tulis dan kita tempelkan di sini apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita hari ini. Nah, semua tulis. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh anak-anak tempelkan ke depan. Kita bacakan apa keyakinan kelas kita hari ini yang harus kita sepakati bersama. Ayo, silakan yang sudah siap, silakan tempel. Ini adalah keyakinan kelas kita hari ini. Di sini ada tepat waktu, bertanggung jawab, ini menjaga kebersihan, bekerja sama, saling menghormati, tertib saat belajar. Ya, tertib saat belajar. Ya, di sini kita akan tuliskan satu-satu. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu.
Ini adalah keyakinan kelas kita hari ini. Apakah anak-anak setuju? Ini adalah keyakinan kelas kita hari ini adalah tepat waktu. Jadi kalau masuk sekolah tepat waktu jam berapa? 7. Iya, 7.30 udah masuk ke kelas. Yang kedua, tanggung jawab. Ya, kedua tanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelas kita hari ini. Apakah anak-anak setuju? Tanggung jawab. Jadi kalau saja nanti ada tugas, ya, itu harus selesai. Itu harus tanggung jawab. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Ya, yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Apakah Anda setuju? Menjaga kebersihan ini adalah sama-sama kita menjaga, ya. Misalnya piket siapa, itu lokal, ruangannya harus bersih, ya. Menjaga kebersihan, halaman harus bersih. Yang keempat, bekerja sama. Ya, apakah anak-anak setuju kita keyakinan kita hari ini bekerja sama? Di sini kita harus saling bekerja sama. Sama teman harus bekerja sama. Saling menghormati. Ya, di sini saling menghormati. Apakah anak-anak setuju? Saling menghormati itu sangat kita sesama teman harus saling menghormati, sama bu guru saling menghormati. Di sini ada 5S. Sapa, terus apa lagi? Ya, sama salam, sapa, terus sopan, santun, terus apa lagi? Senyum. Itu adalah saling menghormati. Yang keenam, tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Apakah anak setuju? Tertib dalam belajar ini, saat belajar, misalnya dalam belajar tidak boleh Pak eksekusi, habis itu akhirnya sana aja beli ke kantin, itu nggak boleh. Harus tertib, nggak boleh ribut, ya, nggak boleh ganggu kawan. Itu harus. Baik anak-anak, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini semuanya sudah setuju. Kita harus melakukan apa yang sudah kita tulis di sini, ya. Jadi kalau semua sudah setuju, alangkah baiknya satu-satu kita menandatangani apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita hari ini, ya. Nah, di sini mulai dari si apa? Ya, kamu dari sana dulu. Kamu tanda tangan di sini. Nah, ini keyakinan kelas kita sudah setuju. Ayo kamu. Namanya ditulis di bawahnya. Terima kasih. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Ayo. Nah, ini adalah kesepakatan kita untuk kelas kita. Jadi semuanya harus tertib. Apa yang sudah menjadi
keyakinan kita di kelas. Ya, terima kasih. Ayo selanjutnya. Ya, terima kasih. Ayo. Empat. Nah, nomor 5. Ya, terima kasih. Sekarang selanjutnya. Nomor selanjutnya. Tangan gue bagus. Ya, ini semuanya sudah tanda tangan. Berarti semuanya sudah setuju apa yang menjadi keyakinan kelas kita hari ini dan selanjutnya. Ya, jadi anak-anak jangan melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, nah di sini anak-anak yang datang tepat waktu, bersih ruangan, halaman, ya. Nah, seragam itu harus lengkap. Kalau hari Senin memakai seragam apa? Merah putih. Kalau hari Rabu batik. Hari Jumat itu semuanya harus ditaati. Saya kalau upacara bendera, dasi, ya, topi, sepatu warna hitam, kaos kaki, semuanya harus lengkap. Itu harus ditaati. Habis itu kebersihan itu ada tugas piket. Itu harus kontrol semua itu. Siapa yang belum piket, ruangan yang kotor itu harus disapu, halaman yang banyak kali sampah harus dikutip, taruh tong sampah. Itu tugas daripada tugas piket. Itu sudah kita sepakati semua. Jadi anak-anak kita jalankan yang ke depan supaya semuanya tertib, ya. Misal di sini ada kita saling hormat menghormati. Nah, di situ kita sama teman itu tidak boleh ejek, ya, nggak boleh saling bertengkar. Nah, itu saling menghormati. Siapa yang tua kita hormati. Itu ada salam, sapa, terus apa lagi? Sopan, terus apa lagi? Santun. Itu kita harus jalankan di kelas kita. Ya, jadi jumpa orang kita harus salam, harus senyum, ya, harus hormat. Jangan hormat, tapi saling sopan. Ya, itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Misal di sekolah ada PR, kita harus tanggung jawab, harus siap. Jangan ada PR dikerjakan di sekolah. Itu PR. PR apa singkatan?
Iya. PR, pekerjaan rumah. Jadi kalau PR itu kerjakan di rumah, jangan di sekolah. Nah itu tanggung jawab. Misal tanggung jawab apa lagi? Tugas piket. Tanggung jawab dia membersihkan lokal dan pekarangan sekolah. Itu tugas piket, harus tanggung jawab dia. Ya. Apalagi di sini. Misalnya mendengarkan guru lagi mengajar. Nah, jadi kalau gurunya sedang memberi contoh, kerjakan di sekolah, itu PR. PR apa singkatan? Iya. PR, pekerjaan rumah. Jadi kalau PR itu kerjakan di rumah, jangan di sekolah. Nah itu tanggung jawab. Misal tanggung jawab apa lagi? Tugas piket. Tanggung jawab dia membersihkan lokal dan pekarangan sekolah. Itu tugas piket, harus tanggung jawab dia. Ya. Apalagi di sini. Misalnya mendengarkan guru lagi mengajar. Nah, jadi kalau gurunya sedang memberi contoh atau memberi arahan, itu murid tidak boleh ribut, harus mendengarkan, ya. Itu adalah yang sudah kita sepakati. Nah, apalagi di sini misalnya lagi jam pelajaran tidak boleh jajan, makan di kelas itu tidak boleh. Jadi kesepakatan kita bersama, ya. Jadi kalau di dalam kelas itu fokus untuk belajar, nggak boleh di sini nanti permisi bu, pak, ya, nggak taunya dia jajan, itu tidak boleh. Nah, apalagi di sini, misalnya datang tepat waktu. Ya, itu kita sudah sepakat. Berarti kita datang ke sekolah jam 7.30 menit sudah ada di sekolah. Jangan nanti jam 8 baru nyampe. Berarti kita tidak menyepakati keyakinan ke sekolah. Jadi jam 7 dari rumah, nyampe sini jam 7.30 sudah nyampe di sekolah tepat waktu, ya. Itu. Selanjutnya di sini apa lagi? Ya, datang tepat waktu. Tertib saat belajar. Ya, tertib saat belajar. Jadi di sini kita harus tertib dalam belajar. Misalnya ini pelajaran apa? MTK, matematika. Ya, kita harus buka buku matematika. Di situ ada buku latihan, ada buku catatan, ada buku apa lagi? PR. Jadi bukunya jangan ditinggal di rumah. Pak, saya ketinggalan bukunya. Nah, berarti di situ dia tidak tertib belajar. Ya, tertib belajar itu di sini kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main. Waktu belajar kita belajar. Nah, waktu bermain kita bermain. Ya. Selanjutnya apalagi di sini kesepakatan kita hari ini, yaitu di sini sudah semua tanda tangan, menjaga kebersihan, menjaga, ya, sikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, pada semua orang, jangan di kelas kita aja. Di kelas 1 ada guru, kelas 2 sampai kelas 5 itu ada guru. Kita sama-sama sopan sama mereka, jangan guru kelas 5 aja. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu wajib kita hormati. Ya, saling menghormati. Yang kecil kita sayangi, yang besar kita hormati, yang kecil kita sayangi. Itu adalah sepakatan kita kelas kita hari ini. Selanjutnya di sini minta izin. Nah, jadi seandainya anak-anak tidak sekolah, itu wajib memberitahu guru. Nah, misalnya dia sakit, itu harus beri kabar, kirim surat. Ya, jangan nggak kirim surat. Ya, itu minta izin.
Jadi nanti ada Bapak tulis di situ nomor HP. Itu nanti bisa orang tua kasih tahu bahwasanya tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Jadi keterangannya itu ada, jangan tidak ada keterangan. Jadi ya itu kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita hari ini. Semuanya harus ditaati, itu sudah menjadi kesepakatan kita hari ini. Ayo siapa lagi yang mau memberi saran atau pendapat? Saran kalian apa? Kita mau bagaimana? Ayo siapa buat saran? Apa mau? Ayo. Ya, di sini semuanya di sini ada Upaira. Sudah sepakat dia. Jangan nanti enggak sepakat ya. Semuanya kita sepakati, semuanya ini sudah menjadi keyakinan kita, kelas kita hari ini. Jadi jangan disalah artikan. Jadi di sini ada masalah tiket kelas, mendengar guru dengan benar, ya, sikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, jadi kita harus sepakati semua. Baiklah anak-anak, jadi sepakatan keyakinan kelas kita ini harus sepakatan kita sudah kita buat. Jangan kita langgar lagi, ya. Kalau kita langgar ada sanksi. Misal dia piket tapi datanya terlambat, itu sanksinya apa kita buat? Ya? Buat pupuk. Iya, bisa juga. Seandainya dia piket nih, datanya terlambat, kita kasih sanksi, dia bawa pupuk. Ya? Setuju? Ya, setuju. Berarti kalau terlambat datang, nggak mau piket, dia bawa pupuk. Nah, itu sanksi juga ya. Misal ada tugas buat PR misal, dia nggak siap, apa yang kita kasih sanksi sama dia? Apakah kita tambah PR-nya, ataukah kita suruh kerjakan lagi 2 kali lipat, atau bagaimana sanksinya? Jadi kalau nggak ada sanksi, dia masuk sekolah karena sakit. Jadi keterangannya itu ada, jangan tidak ada keterangan. Jadi ya itu kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita hari ini. Semuanya harus ditaati, itu sudah menjadi kesepakatan kita hari ini. Ayo siapa lagi yang mau memberi saran atau pendapat? Saran kalian apa? Kita mau bagaimana? Ayo siapa buat saran? Apa mau? Ayo. Ya, di sini semuanya di sini ada Upaira. Sudah sepakat dia. Jangan nanti enggak sepakat ya. Semuanya kita sepakati, semuanya ini sudah menjadi keyakinan kita, kelas kita hari ini. Jadi jangan disalah artikan. Jadi di sini ada masalah tiket kelas, mendengar guru dengan benar, ya, sikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, jadi kita harus sepakati semua. Baiklah anak-anak, jadi sepakatan keyakinan kelas kita ini harus sepakatan kita sudah kita buat. Jangan kita langgar lagi, ya. Kalau kita langgar ada sanksi. Misal dia piket tapi datanya terlambat, itu sanksinya apa kita buat? Ya? Buat pupuk. Iya, bisa juga. Seandainya dia piket nih, datanya terlambat, kita kasih sanksi, dia bawa pupuk. Ya? Setuju? Ya, setuju. Berarti
piket, dia bawa pupuk. Nah, itu sanksi juga ya. Misal ada tugas buat PR misal, dia nggak siap, apa yang kita kasih sanksi sama dia? Apakah kita tambah PR-nya, ataukah kita suruh kerjakan lagi 2 kali lipat, atau bagaimana sanksinya? Jadi kalau nggak ada sanksi, dia pasti semena-mena nanti. Tapi kalau ada sanksi harus takut dia nanti. Oh, nanti PR nggak siap nih, kita kena sanksi, ya. Jadi sanksinya apa kalau dia nggak siap PR? Hah? Kerjakan lagi. Kerjakan 2 kali lipat atau enggak? Iya, 2 kali lipat. Itu sepakatan kita ya. Jadi kalau dia nggak siap PR, misalnya nomor 1 sama nomor 2 nggak siap, kerjakan 2 kali lipat. Berarti jadi 4 soal. Sepakat semua? Setuju? Setuju. Itu sudah sepakatan kita. Ya. Apalagi sanksi kalau seandainya sedang belajar ketahuan dia jajan, itu bagaimana? Apa sanksinya? Jadi kita tahu nanti, oh kalau dia masih belajar jajan ada sanksinya. Jadi takut ya. Kalau enggak, dia akan nggak ada sanksi aja kok. Jadi harus ada sanksi. Apa sanksinya? Kalau kedapatan sedang belajar dia jajan. Ini ada di sini. Sedang belajar dia jajan, itu gimana? Apakah jajan yang diambil dia dulu berdiri atau gimana? Kayaknya berdiri sampai pelajaran habis. Ya gempor lah dia nanti. Jadi apa? Sanksinya jajannya diambil. Ya. Nah, setuju semua? Setuju. Jadi kalau sedang jam belajar dia jajan, itu jajannya kita ambil. Nanti kalau sudah selesai belajar baru kasihkanlah lagi. Nah, itu udah sanksinya ya. Apa itu sanksi untuk tugas piket? Apa sanksinya tugas piket nih? Misalnya dia belum beres-beres nih, belum nyapu ya. Itu bagaimana? Apa sanksinya untuk yang tugas piket? Kalau tidak piket, apa kita kasih sanksi dia piket 2 hari? Hari Senin misalnya dia nggak piket, dia kasih sanksi Selasa sama Rabu dia tetap piket. Nah, gimana? Nah, bayar? Oh jangan, jangan. Jadi gimana kalau seandainya dia kasih piket itu 2 kali lipat? 2 kali lipat. Setuju? Setuju. Ya, jadi kita harus sepakati nih, ya. Kita sepakati bahwasanya kalau dia tidak piket itu berarti hari Senin misalnya piket, berarti dia piketnya sampai hari Rabu. Setuju kan? Ya. Oke. Selanjutnya datang tepat waktu. Seandainya datangnya terlambat, kawannya udah belajar nih, udah belajar semua, dia datang terlambat, apa sanksinya? Nah, kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, ya? Kalau terlambatnya dia banyak bocor, misalnya, kita kasih keringanan. Tapi kalau seandainya dia terlambat memang sengaja, apa sanksi untuk orang itu? Kita sepakat nih, hah? Oh, bersih. Ya, kalau seandainya kita suruh bersihkan halaman gimana? Setuju? Setuju. Berarti udah sepakat ya kita. Siapa yang datang terlambat suruh bersihkan halaman sekolah, titip sampah. Ya, karena di sini ada budaya lisan.
Lihat sampah langsung ambil. Karena apa? Masuk sekolah karena sakit. Jadi keterangannya itu ada, jangan tidak ada keterangan. Jadi ya itu kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita hari ini. Semuanya harus ditaati, itu sudah menjadi kesepakatan kita hari ini. Ayo siapa lagi yang mau memberi saran atau pendapat? Saran kalian apa? Kita mau bagaimana? Ayo siapa buat saran? Apa mau? Ayo. Ya, di sini semuanya di sini ada Upaira. Sudah sepakat dia. Jangan nanti enggak sepakat ya. Semuanya kita sepakati, semuanya ini sudah menjadi keyakinan kita, kelas kita hari ini. Jadi jangan disalah artikan. Jadi di sini ada masalah tiket kelas, mendengar guru dengan benar, ya, sikap sopan dan hormat kepada orang, semua orang. Nah, jadi kita harus sepakati semua. Baiklah anak-anak, jadi sepakatan keyakinan kelas kita ini harus sepakatan kita sudah kita buat. Jangan kita langgar lagi, ya. Kalau kita langgar ada sanksi. Misal dia piket tapi datanya terlambat, itu sanksinya apa kita buat? Ya? Buat pupuk. Iya, bisa juga. Seandainya dia piket nih, datanya terlambat, kita kasih sanksi, dia bawa pupuk. Ya? Setuju? Ya, setuju. Berarti kalau terlambat datang, nggak mau piket, dia bawa pupuk. Nah, itu sanksi juga ya. Misal ada tugas buat PR misal, dia nggak siap, apa yang kita kasih sanksi sama dia? Apakah kita tambah PR-nya, ataukah kita suruh kerjakan lagi 2 kali lipat, atau bagaimana sanksinya? Jadi kalau nggak ada sanksi, dia pasti semena-mena nanti. Tapi kalau ada sanksi harus takut dia nanti. Oh, nanti PR nggak siap nih, kita kena sanksi, ya. Jadi sanksinya apa kalau dia nggak siap PR? Kerjakan lagi, kerjakan 2 kali lipat atau enggak? Iya, 2 kali lipat. Itu sepakatan kita ya. Jadi kalau dia nggak siap PR, saya nomor 1 sama nomor 2 nggak siap, kerjakan 2 kali lipat, berarti jadi 4 soal. Sepakat semua? Setuju? Setuju. Itu sudah sepakatan kita. Ya. Apalagi sanksi kalau seandainya sedang belajar ketahuan dia jajan, itu bagaimana? Apa sanksinya? Jadi kita tahu nanti, oh kalau dia masih belajar jajan ada sanksinya. Jadi takut ya. Kalau enggak, dia akan enggak ada sanksi aja kok. Jadi harus ada sanksi. Apa sanksinya? Kalau kedapatan sedang belajar dia jajan. Ini ada di sini. Sedang belajar dia jajan, itu gimana? Apakah jajan yang diambil dia dulu berdiri atau gimana? Kayaknya berdiri sampai pelajaran habis, ya gempor lah dia nanti. Jadi apa sanksinya? Jajannya diambil, ya. Nah, setuju semua? Setuju. Jadi kalau sedang jam belajar dia jajan, itu jajannya kita ambil. Nanti kalau sudah selesai belajar baru kasihkanlah lagi. Itu udah sanksinya ya.
Itu sanksi untuk tugas piket. Apa sanksinya tugas piket ini? Misalnya dia belum beres-beres nih, belum nyapu ya. Itu bagaimana? Apa sanksinya untuk yang tugas piket? Kalau tidak piket, apa kita kasih sanksi dia piket 2 hari? Hari Senin misalnya dia nggak piket, dia kasih sanksi Selasa sama Rabu dia tetap piket. Nah, gimana? Nah, bayar? Oh jangan, jangan. Jadi gimana kalau seandainya dia kasih piket itu 2 kali lipat? 2 kali lipat. Setuju? Setuju. Ya, jadi kita harus sepakati nih, ya. Kita sepakati bahwasanya kalau dia tidak piket itu berarti hari Senin misalnya piket, berarti dia piketnya sampai hari Rabu. Setuju kan? Ya. Oke. Selanjutnya datang tepat waktu. Seandainya datangnya terlambat, kawannya udah belajar nih, udah belajar semua, dia datang terlambat, apa sanksinya? Nah, kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, ya? Kalau terlambatnya dia banyak bocor, misalnya, kita kasih keringanan. Tapi kalau seandainya dia terlambat memang sengaja, apa sanksi untuk orang itu? Kita sepakat nih, hah? Oh, sih. Ya, kalau seandainya kita suruh bersihkan halaman gimana? Setuju? Setuju. Berarti udah sepakat ya kita. Siapa yang datang terlambat suruh bersihkan halaman sekolah, titip sampah. Ya, karena di sini ada budaya lisan. Lihat sampah langsung ambil. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufaira Aminianti, siswa SDN 8 Cotgire. Hari ini saya bersama Bapak Suyanto dan teman-teman membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Terima kasih Bapak Suyanto.